Suamiku menyesal telah menceraikanku dengan alasan tidak ada noda darah di malam pertama kami. Ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Malam itu langit Jakarta tampak muram. Gerimis turun ringan seolah ikut menangisi luka-luka yang kami sembunyikan di balik senyum palsu dan gelas-gelas berisi alkohol. Bar tempat reuni kampus itu dipenuhi wajah-wajah lama, beberapa terasa familiar, beberapa lain hanya jadi siluet dari masa lalu yang ingin kulupakan. Aku datang terlambat. Tidak ada alasan khusus, hanya malas. Bukan karena tak ingin bertemu mereka, tapi karena hatiku sedang tidak utuh. 3 bulan yang lalu, pria yang paling kupercaya malah memilih menikah dengan sahabatku sendiri. Luka itu masih basah, masih menusuk seperti duri setiap kali aku memejamkan mata. Minum apa? Tanya seseorang di sampingku, mengangkat gelas sambil menyodorkan senyum yang tidak asing. Aku menoleh. Mataku menatap matanya, sepasang mata coklat gelap yang pernah menghiasi halaman-halaman majalah kampus karena terlalu sering jadi rebutan para mahasiswi. Aditya? Dia tertawa kecil. Masih ingat aku? Aku mengangguk, meski dengan keraguan. Kamu dulu, ketua BEM. Dulu iya. Sekarang sih, mantan suami yang gagal move on. Ucapnya sambil meneguk bir dari gelasnya. Aku mengernyit. Cerita yang sama, kataku. Mantan tunangan yang diselingkuhi. Kami tertawa. Tawa pahit 2 orang dewasa yang sama-sama patah dan mencoba terlihat baik-baik saja. Gelas demi gelas mengalir. Obrolan kami mengalun liar, dari kisah cinta masa kuliah, politik kampus, sampai pengkhianatan yang baru-baru ini kami alami. Entah siapa yang mulai, tapi aku tahu, ada lubang besar dalam diri kami berdua malam itu, dan kami mencoba menutupinya dengan tawa, alkohol, dan kebersamaan yang singkat. Ketika musik mulai melambat dan ruangan mulai kabur oleh lampu yang menari, Aditya menggenggam tanganku. Mau pulang? Tanyanya dengan suara yang berat. Entah karena alkohol atau karena beban emosional yang sama-sama kami pikul. Aku tak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya mengangguk pelan. Mobilnya melaju pelan menembus gerimis. Tak banyak yang kami bicarakan selama perjalanan. Tapi tangannya tak pernah melepaskan tanganku. Hangat, aman, salah, tapi juga manusiawi. Kami tiba di apartemennya, ruang sederhana, wangi kopi basi dan parfum pria. Aku bahkan tak sempat melihat jam saat dia membuka pintu dan membiarkanku masuk lebih dulu. Tak ada kata cinta. Tak ada rayuan. Hanya 2 manusia dewasa yang kehilangan arah, yang malam itu memilih saling merangkul luka mereka masing-masing. Tubuh kami saling mencari kehangatan. Lidah kami saling mengunci rasa sakit. Di antara cumbu dan desah pelan, aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu, aku lelah menjadi kuat sendirian. Aku terbangun oleh cahaya yang menyusup lewat celah tirai. Kepala terasa berat, tenggorokan kering. Aku meraba tempat tidur, kosong, dingin. Hanya selimut merah yang masih menutupi sebagian tubuhku yang telanjang. Aku bangkit perlahan. Tubuhku lemas. Ada rasa sakit yang tertinggal, bukan hanya di kepala tapi juga di dalam dada. Pandanganku jatuh pada sesuatu yang membuat napasku tercekat. Selimut merah itu, ada noda, darah. Aku menahan napas. Panik, gemetar. Tanganku bergerak menyentuh selimut, memastikan aku tak berhalusinasi. Tapi tidak. Itu benar darah. Merah tua. Masih segar.
Aku meremas kepalaku. Ingatan malam itu berkelebat cepat, lalu kabur lagi. Apa yang terjadi? Bisikku. Apa? Ini pertama kalinya. Suara langkah tergesa dari luar kamar membuyarkan pikiranku. Pintu terbuka. Seorang perempuan, mungkin asisten rumah tangga, muncul membawa nampan dengan 2 cangkir kopi. Dia tampak terkejut melihatku masih di dalam kamar. "Oh, Anda sudah bangun, Bu? Pak Aditya sudah pergi sejak subuh tadi. Katanya ada rapat mendadak." Aku membeku. Dia pergi, tanpa bilang apa-apa. Perempuan itu hanya mengangguk kecil dan meletakkan nampan di meja dekat jendela. Katanya, "Titip salam." Itu saja. Aku menatap kembali selimut itu. Dunia terasa berputar. Lidahku keluh. Ada yang menyesak di dada. Sesuatu tentang malam itu terasa salah. Terlalu sunyi. Terlalu mendadak. Aku berdiri perlahan, memungut pakaianku yang tercecer di lantai, lalu menarik napas dalam-dalam. Aku tak tahu harus marah, menangis, atau tertawa miris. Yang ku tahu, pagi ini, aku bangun bukan hanya sendirian, tapi juga hancur oleh keputusan yang tak pernah kurencanakan. 2 bulan telah berlalu sejak malam itu, malam yang kututup dengan selimut berdarah dan kepala penuh pertanyaan. Selama waktu itu, kami tidak benar-benar bicara. Hanya sesekali saling menyapa lewat pesan singkat yang terasa canggung. Percakapan yang tak pernah lebih dari 1-2 kalimat. Seperti, "Hai, kamu baik-baik aja?" "Ya, kamu?" "Aku juga." Lalu diam lagi. Lalu sunyi. Lalu aku merindukannya, tanpa alasan yang jelas. Hingga akhirnya, suatu sore, saat hujan turun deras dan aku sedang membaca di ruang tamu, bel rumahku berbunyi. Aku membuka pintu, dan di sanalah dia. Aditya. Dengan kemeja putih yang basah sebagian karena hujan, rambut acak-acakan, dan wajah yang tidak semeyakinkan dulu. Tapi matanya masih sehangat malam itu. "Aku boleh masuk?" tanyanya. Aku menatapnya lama. Jantungku berdegup tak karuan, tapi aku mengangguk. "Masuklah." Ia duduk di sofa tamu, seperti seseorang yang sudah ratusan kali datang ke rumah ini. Padahal ini baru kedua kalinya ia menginjakan kaki di sini. Beberapa menit berlalu dalam diam. Hanya suara hujan dan detak jarum jam di dinding yang terdengar. Sampai akhirnya dia bicara. "Aku mau menikahimu." Tanganku yang baru saja hendak menyuguhkan teh nyaris gemetar. "Apa?" tanyaku nyaris tak terdengar. Ia menatap mataku dalam-dalam. "Aku mau menikahimu." "Aditya," aku tertawa kecil, gugup, bingung, takut. Kita bahkan gak saling kenal betul. "Maksudmu, kenapa?" Ia menghela napas panjang. "Karena aku ingin bertanggung jawab." Aku menatapnya lama. Seketika jantungku terasa hampa. Kata-kata itu menyayat jauh ke dasar hatiku. Bertanggung jawab? Apakah itu artinya dia hanya datang karena rasa bersalah? Bukan karena cinta? Bukan karena menginginkanku? "Apa maksudmu malam itu?" tanyaku pelan. Dia mengangguk, meski terlihat canggung. "Aku tahu, itu bukan keputusan yang bijak. Tapi aku gak bisa pura-pura lupa. Aku tahu kamu perempuan baik. Kamu gak pantas dibuang setelah semua itu. Setidaknya, aku harus jadi laki-laki yang berani menghadapi konsekuensinya." Aku menggigit bibir bawahku, menahan emosi yang tiba-tiba membuncah. Ingin rasanya aku bertanya, "Lalu kalau aku gak hamil, kamu masih akan datang? Kamu masih akan melamarku?" Tapi pertanyaan itu tak pernah keluar. Karena jauh di dalam hatiku,
ada bagian yang diam-diam senang. Aku memang menyukainya sejak dulu. Sejak masih di kampus. Sejak dia berdiri di atas podium dan bicara tentang perubahan. Sementara aku hanya gadis biasa yang mengagumi dari jauh. Mungkin ini tak romantis. Mungkin ini bukan kisah cinta impian. Tapi aku lelah merindukan seseorang yang tak pernah benar-benar memilikiku. Dan Aditya, dia di sini. Menyodorkan tangannya. Menawarkan babak baru, meski alasannya mungkin belum tepat. Aku nggak minta kamu langsung percaya. Tapi aku bersungguh-sungguh. Katanya, suaranya rendah namun tegas. Kalau kamu bersedia, minggu depan aku akan datang ke rumah orang tuamu. Resmi. Aku menunduk. Air mata mengalir diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena terlalu banyak rasa dalam dada yang tak bisa kusaring satu persatu. Aku takut. Tapi aku juga berharap. Dan itu, lebih mengerikan dari apapun. Akhirnya, aku angkat wajahku, menatapnya dengan senyum kecil yang dipaksakan. Baik, aku terima lamaranmu. Ia menatapku, lama, seolah tak percaya aku mengiyakan. Lalu ia mengangguk pelan dan menggenggam tanganku. Di matanya ada tanggung jawab. Di mataku, ada harapan. Dan di antara kami, ada masa depan yang belum tentu bahagia, tapi akan kujalani. Dengan caraku, dengan hatiku. Pernikahan kami sederhana. Tidak ada pesta megah. Hanya akad di rumah orang tuaku, beberapa kursi plastik yang dihiasi pita emas, dan wajah-wajah kerabat yang berusaha tersenyum. Meski aku tahu, banyak dari mereka menyimpan tanya. Aku mengenakan gaun putih gading yang kupilih sendiri dari butik kecil di ujung kota. Mataku berkaca-kaca saat mengucap janji, bukan karena bahagia sepenuhnya, tapi karena masih sulit percaya bahwa pria yang dulu hanya kukagumi dari jauh, kini berdiri di sampingku, dengan gelar sebagai suamiku. Namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang tidak bisa kuterjemahkan. Sejak pagi, ia lebih banyak diam. Senyumnya kaku. Pelukannya hambar. Tapi aku mencoba menepis semuanya. Mungkin dia gugup. Mungkin butuh waktu. Mungkin ini semua terasa terlalu cepat. Bahkan untuknya. Malam pun datang. Malam pertama kami sebagai suami istri. Aku masuk ke kamar hotel yang telah dihias seadanya oleh sahabatku. Lilin aromaterapi menyala di sudut ruangan. Kelopak bunga mawar merah bertaburan di atas spray putih. Harum melati samar-samar menguar dari tubuhku. Ia menyusul kemudian, membuka pintu dan masuk dengan langkah pelan. Tanpa senyum. Tanpa kata. Aku menatapnya, mencoba memecah diam. Kamu lelah? Tanyaku. Dia hanya mengangguk. Lalu membuka kancing kemejanya satu persatu, seolah semuanya adalah rutinitas tanpa rasa. Aku berdiri di dekat jendela, membelakanginya, menahan napas. Detik demi detik terasa lama. Lalu ia menghampiriku dari belakang, menyentuh lenganku, dan aku menoleh pelan. Wajah kami hanya berjarak beberapa jengkal. Tapi dingin itu masih di sana. Di matanya, di sentuhannya, di cara ia menciumku, seolah aku bukan istrinya. Seolah aku hanya beban yang harus ia lunasi. Dan saat akhirnya tubuh kami menyatu, aku tidak merasa dicintai. Aku merasa digunakan. Tak ada kata manis. Tak ada pelukan setelahnya. Tak ada kecupan di dahi. Ia hanya bangkit, mengenakan handuk, dan masuk ke kamar mandi tanpa menoleh sedikit pun. Air mengalir deras dari shower. Lama. Sangat lama. Aku tetap berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar, dengan dada sesak. Aku tidak tahu apa yang salah. Tapi aku tahu, ini bukan malam pertama yang diimpikan kebanyakan perempuan. Setelah hampir 1 jam, ia keluar dari kamar mandi, mengenakan pakaian lengkap, lalu langsung masuk ke balkon. Ia menyalakan rokok. 1, lalu 2, lalu 3. Tanpa sepatah kata pun. Aku hanya bisa memeluk diriku sendiri malam itu. Tertidur dalam diam. Dalam luka yang tak bisa kujelaskan. Keesokan harinya, suara ketukan di pintu membangunkanku. Sayang, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku turun ke bawah. Hotel tempat kami menginap itu punya ruang tamu privat di lantai 1, khusus untuk tamu honeymoon. Tapi saat aku sampai ke sana, aku langsung tahu. Ada yang tidak beres. Aditya sudah duduk di sana,
Ditemani seorang pria parubaya berkacamata, mengenakan jas formal dan membawa map berisi dokumen. "Ada apa ini?" tanyaku gugup. Aditya berdiri. Sorot matanya tegas, bukan marah, tapi dingin. Terlalu tenang untuk sesuatu yang menyakitkan. "Aku nggak mau lama-lama pura-pura, Lia," katanya datar. "Aku minta cerai." Dunia seakan berhenti. Suara hujan di luar seperti menjadi gema dari hatiku yang roboh seketika. "Apa maksudmu?" bisikku. "Ini baru semalam. Kita baru menikah." "Aku tahu. Dan aku juga tahu itu kesalahan," katanya cepat. "Aku nggak bisa lanjut. Aku pikir aku bisa, tapi aku nggak bisa." Aku menatapnya dengan mata basah. "Aditya, kamu melamarku. Kamu menikahiku. Apa semua ini cuma formalitas? Cuma karena rasa bersalah?" Dia diam. Dan diamnya adalah jawaban yang paling menyakitkan. "Kenapa? Karena aku nggak cukup cantik? Karena aku bukan yang kamu mau? Karena aku bukan wanita yang kamu cinta?" Suaraku meninggi, bergetar di ujung tangis. "Karena aku masih mencintai orang lain," katanya akhirnya. "Dan aku nggak bisa bohong. Semalam, aku makin sadar. Aku nggak bisa memulai hidup baru dengan berpura-pura. Aku menghargaimu, Lia. Tapi menikah denganmu hanya membuatku lebih membenci diriku sendiri." Aku mundur selangkah. Kaki gemetar. Dunia seperti jatuh dari bawahku. Dia menoleh pada pengacara di sampingnya. "Tolong bantu proseskan, secepat mungkin." Lalu tanpa menatapku lagi, Aditya pergi. Meninggalkan aku, istrinya, yang bahkan belum sempat merasakan apa arti dicintai. Di tangan pengacara itu, ada map berisi berkas perceraian. Di tanganku, hanya luka yang tak tahu bagaimana harus kusembuhkan. Beberapa hari setelah malam itu, aku masih menyimpan harapan bahwa Aditya hanya sedang bingung. Bahwa ada ruang maaf. Bahwa ada kesempatan untuk bicara dari hati ke hati. Tapi semua itu hancur sore itu, di rumah orang tuanya. Aku dipanggil ke sana untuk apa yang disebut pembicaraan baik-baik. Kupikir mungkin ini saatnya kami berdamai, atau paling tidak saling memahami sebelum benar-benar berpisah. Aku datang dengan hati gemetar, mengenakan blus biru tua dan rok panjang yang sederhana. Wajahku nyaris tanpa riasan, hanya bedak tipis dan lip balm. Aku ingin terlihat netral, tidak terlalu berharap, tapi juga tidak ingin terlihat hancur. Dia menungguku di ruang tengah, berdiri di dekat jendela besar rumahnya yang megah tapi dingin. Saat aku masuk, dia bahkan tidak menoleh. "Silakan duduk," katanya pelan, suaranya datar. Aku duduk dengan hati tak karuan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menusuk. Aku mencoba memulai. "Aditya, boleh aku bicara?" Dia menoleh. Dan dari tatapan itu, aku tahu, apapun yang akan kukatakan, sudah tidak ada artinya. Lalu, kata-kata itu keluar dari mulutnya. Tajam. Seperti pisau yang sengaja diarahkan tepat ke jantungku. Tak ada darah malam itu. Aku mengerjap. "Maaf." Dia menatapku lurus. "Spray. Bersih. Tidak ada bekas apapun. Kau tahu artinya, kan?" Dadaku mulai sesak. Mulutku terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. "Berarti kau bukan wanita baik-baik," lanjutnya. "Kau bukan perawan saat aku menikahimu." Aku terdiam. Tubuhku membeku. Urat-urat di tanganku menegang, sementara hati seperti diremas. "Apa itu alasanmu menceraikanku?" bisikku nyaris tak terdengar. Dia tak menjawab. Hanya menatapku dengan wajah dingin, seolah jijik. Seolah seluruh nilai diriku ditentukan dari selembar kain yang tidak bernoda. Air mataku jatuh, tak bisa kutahan. "Aditya, malam itu, kau yang memulainya. Kau yang mengajakku. Kau yang membuatku menyerahkan semuanya padamu. Dan sekarang kau menilaiku dari hal itu. Berarti malam itu bukan pertama kalimu," katanya tajam. "Kau sudah biasa, ya?" Tangisku pecah. "Tuhan, Aditya, kau pikir aku siapa?
Dia berjalan ke pintu, membukanya lebar-lebar. Aku tak mau mendengar drama. Urus saja perceraian ini. Aku tak ingin membuang waktu lebih banyak lagi. Aku berdiri dengan tubuh lemas. Seluruh harga diriku diremukan dalam hitungan menit. Tidak ada ruang untuk klarifikasi. Tidak ada kesempatan untuk menjelaskan bahwa tidak semua perempuan berdarah saat pertama kali. Bahwa nilai seorang wanita tak bisa diukur dari kain. Tapi dia sudah menutup pintu sebelum aku bisa berkata apa-apa lagi. Pintu itu tertutup. Dan bersamanya, tertutup juga seluruh harapan yang pernah kubangun. Pernikahan ini selesai. Bukan karena cinta yang padam. Tapi karena penilaian kejam dan prasangka yang picik. Aku berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah gontai. Hujan turun deras saat aku menyusuri trotoar. Tidak ada payung. Tidak ada pelindung. Hanya aku, air mata, dan luka yang belum sempat kujelaskan. Aku kembali ke rumah itu untuk terakhir kalinya. Dengan langkah tenang namun hati remuk, aku menggenggam kotak kecil berisi cincin pernikahan yang bahkan belum sempat melekat lama di jari manisku. Ada jeda napas panjang di depan gerbang. Kutatap langit, mendung. Seolah langit pun enggan menjadi saksi lagi atas penghinaan yang akan kuterima hari ini. Aku tidak datang untuk meminta maaf. Tidak untuk memohon. Tidak juga untuk meluruskan kesalahpahaman yang sudah terlalu rusak. Aku hanya ingin mengembalikan apa yang bukan milikku. Cincin itu. Dan martabatku. Ketika pintu rumah dibuka, ibunya yang pertama kali kulihat. Nyonya Anindya. Angkuh. Dingin. Selalu menatapku seolah aku debu yang menempel di sepatunya. Sejak awal, ia tak pernah benar-benar menyukaiku. Dan sekarang, dia punya alasan untuk membenciku habis-habisan. Apalagi yang kamu mau? Tanyanya sinis, berdiri tegak di tengah ruang tamu seperti ratu yang siap menghukum budaknya. Aku menelan ludah, berdiri tetap tegak. Aku hanya ingin mengembalikan ini, kataku pelan, mengulurkan kotak cincin itu dengan kedua tangan. Namun sebelum tanganku sempat mendekat, ceplak, air dingin menyiram wajahku. Segelas air penuh yang entah sejak kapan sudah disiapkan di tangannya. Tubuhku gemetar. Rambut dan wajahku basah kuyup. Aku hanya berdiri di sana, terpaku. Kau pikir harga dirimu bisa dibeli dengan cincin ini? Suaranya meninggi. Wanita murahan tak pantas jadi menantu kami. Malam pertama saja sudah ketahuan aslinya. Tak tahu malu. Beberapa anggota keluarga yang hadir di sana, ayahnya, adik Aditya, dua bibi dari pihak ibu, hanya menatap. Tak ada yang membela, tak ada yang bicara. Hanya tatapan penuh penghakiman yang menyayat tubuhku lebih dari air itu sendiri. Aku mengusap wajahku perlahan. Bukan karena malu. Tapi karena ingin memastikan bahwa aku masih bisa menahan air mata di hadapan mereka. Kukira aku akan marah. Kukira aku akan berteriak. Tapi ternyata, diamku lebih memekakan telinga mereka. Aku menatap Ibu Aditya dalam-dalam. Tatapanku tak menyalahkan. Tapi cukup untuk membuatnya gelisah. Terima kasih, Bu, ucapku pelan. Setidaknya sekarang saya tahu, saya memang tak pernah benar-benar dianggap keluarga. Aku meletakkan kotak cincin itu di meja kayu ruang tamu, lalu berbalik. Tapi sebelum melangkah keluar, aku sempat menoleh sekali lagi. Dan satu hal lagi, Bu, suaraku tenang, datar, tapi menusuk. Wanita murahan yang Anda sebut tadi, tidak pernah menjual dirinya. Tapi Anda menjual harga dirinya demi reputasi dan ego keluarga. Siapa yang sebenarnya murahan? Ruangan langsung sunyi. Bahkan suara napas pun terasa berhenti. Aku pun melangkah keluar.
basah, dingin. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil. Luka ini memang belum sembuh. Tapi sejak hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tak akan pernah kembali. Dan aku akan membuat mereka melihat bagaimana perempuan yang dihina bisa berdiri lebih tinggi dari yang menghina. Kereta berangkat pukul 5 pagi. Stasiun masih sepi, dan langit belum sepenuhnya terang. Hanya lampu-lampu kuning temaram yang menyorot lantai basah akibat hujan semalam. Aku berdiri di peron, mengenakan jaket panjang, syal abu-abu yang menutupi sebagian wajahku, dan koper kecil berisi pakaian secukupnya, serta luka yang tak bisa kubungkus dengan apapun. Tak ada yang kuajak berpamitan. Tidak keluarga, tidak teman, tidak siapapun dari masa lalu yang ingin kulupakan. Aku tak menangis. Bahkan tidak saat kereta mulai bergerak pelan, menjauh dari kota yang telah memberiku begitu banyak luka dan penghinaan. Kota yang menjadi saksi ketika aku jatuh, disalahkan, bahkan diinjak harga dirinya tanpa diberi kesempatan menjelaskan siapa diriku sebenarnya. Mereka menganggap aku perempuan murahan, perempuan tak berharga. Tapi mereka tak tahu siapa aku sebenarnya. Dan biarlah tetap begitu. Untuk sementara waktu, aku menatap keluar jendela, menyaksikan pepohonan dan bangunan perlahan berganti menjadi kabut pagi yang menggantung di kejauhan. Di dalam hati, ada satu bisikan kecil yang selama ini selalu kutahan. Sudah cukup, Lia. Saatnya berhenti menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya. Jakarta menyambutku dengan padat dan panas. Tapi kali ini, aku tidak datang sebagai orang asing yang tersesat. Aku datang sebagai seseorang yang tahu kemana harus pulang. Rumah nenekku berdiri megah di kawasan Menteng. Rumah tua bergaya kolonial, dengan pagar besi yang menjulang tinggi dan taman luas di dalamnya. Di balik tembok besar itu, ada masa laluku, masa kecilku, dan rahasia yang selama ini kujaga rapat dari dunia luar. Nenekku, Nyonya Kartika Rahayu. Sosok perempuan tegas, anggun, yang pernah menjadi direktur utama salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Nama yang melegenda di dunia bisnis, tapi tak banyak tahu bahwa ia punya cucu yang selama ini memilih hidup jauh dari sorotan. Asisten rumah tangga menyambutku di gerbang. "Selamat datang kembali, Nona Lia," katanya sopan, menunduk sedikit. Aku hanya mengangguk pelan. "Nenek ada?" "Sedang di ruang baca. Beliau sudah menunggu sejak pagi." Aku melangkah masuk. Hati berdebar. Bukan karena takut, tapi karena rindu. Rindu akan pelukan satu-satunya orang yang tak pernah meniliku dari masa lalu, dari selimut, atau dari noda kain. Saat aku membuka pintu ruang baca, aroma kayu tua dan buku-buku klasik langsung menyambutku. Dan di sana, duduk di kursi rotan kesayangannya, nenek menatapku dengan mata bening yang mulai keriput. "Kau terlambat datang, sayang," katanya. Aku mendekat, lalu jatuh bersimpuh di depannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis. Benar-benar menangis. Di pangkuan seorang wanita yang tak pernah meragukan nilaimu, meski seluruh dunia menjatuhkanmu. Nenek membelai rambutku lembut. "Biarkan mereka menuduhmu apa saja. Tapi kali ini, waktunya kau berdiri. Kau bukan perempuan lemah, Lia. Kau darahku. Dan darah kita tidak akan pernah tunduk pada penghinaan." Aku mengangkat wajah, menatapnya dengan mata basah. "Aku ingin mulai lagi, Nek, tapi kali ini, sebagai aku yang sebenarnya." Nenek mengangguk. Matanya berbinar. "Dan kau akan melakukannya, sayang. Mulai sekarang, kita buka babak baru. Tapi ingat, saat waktunya tiba, tunjukkan pada mereka siapa sebenarnya Lia Kartika Rahayu." Aku mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa utuh. Aku datang bukan untuk balas dendam, tapi untuk hidup, untuk menyembuhkan luka.
Dan untuk menjadi sosok yang tidak bisa lagi diinjak siapapun. Aku pergi dari kota itu tanpa menoleh ke belakang. Tapi aku bersumpah, suatu hari, mereka akan melihatku kembali, dari kejauhan, dari layar, dari kesuksesan. Dan saat itu, barulah mereka sadar. Perempuan yang mereka hancurkan, ternyata sedang membangun kerajaannya sendiri. Hidup memberi luka, tapi juga pilihan, tenggelam atau berenang ke permukaan. Aku memilih yang kedua. Meskipun saat pertama kali melangkah, tubuhku masih dipenuhi memar dan hati belum sepenuhnya pulih. Di bawah bimbingan nenek, aku mulai menyelami kembali dunia yang selama ini selalu berada di balik bayang-bayang ibuku. Dunia bisnis, strategi, dan warisan yang menunggu untuk dihidupkan kembali. Nama ibuku, almarhum Diah Rahayu, adalah legenda diam dalam dunia properti dan retail. Di usianya yang masih muda, ia membangun fondasi dua perusahaan besar, Rahayu Land, sebuah perusahaan properti yang menangani perumahan mewah dan kompleks hunian terpadu, dan Raina, lini retail gaya hidup premium yang dulu punya 47 gerai di seluruh Indonesia, sebelum tidur panjang sejak kepergiannya. Kini semua itu ada di tanganku. Dan aku tahu, ini bukan sekadar warisan. Ini adalah warisan luka. Warisan darah. Warisan harga diri. Awal mula masuk ruang kerja ibuku yang dibiarkan kosong bertahun-tahun, aku nyaris tak sanggup berdiri. Di meja itu, masih ada map lama, tumpukan dokumen legal, bahkan pulpen favoritnya yang masih penuh tinta. Aku menyentuh permukaan meja kayu jati itu dan berbisik, "Bu, izinkan aku melanjutkan. Bukan hanya sebagai anakmu, tapi sebagai perempuan yang kau bentuk dari tulang yang sama." Setahun berlalu, tapi tidak dalam sunyi. Hari-hariku dipenuhi pelatihan, rapat, strategi, revisi, hingga negosiasi berat. Aku tidak datang dari dunia bisnis dengan gelar tinggi, tapi aku belajar. Dan aku belajar cepat. Nenek memperkenalkan beberapa mentor terbaiknya, mengizinkanku ikut duduk di rapat direksi sebagai pengamat terlebih dulu. Tapi perlahan, langkahku mulai diperhitungkan. Gagasan-gagasanku mulai mencuri perhatian. Cara bicaraku yang dulu ragu-ragu kini berubah menjadi suara yang menghentikan ruang rapat. Aku mulai menggandeng arsitek muda lokal, mendesain ulang proyek-proyek properti lama milik Rahayu Land dengan sentuhan modern tropis yang ramah lingkungan. Aku menghidupkan kembali Raina, kali ini dengan konsep online to offline live style store yang memadukan e-commerce, ruang kreatif, dan butik elegan untuk para perempuan muda. Media mulai melirik. Beberapa bulan setelah peluncuran ulang Raina, majalah bisnis perempuan mengundangku menjadi sampul utama. Judulnya mencolok, Lia Kartika Rahayu, Warisan yang Dibangkitkan. Artikel itu viral. Banyak yang penasaran, siapa perempuan muda yang muncul tiba-tiba, dengan nama belakang yang familiar, tapi wajah yang nyaris tak pernah muncul di publik? Salah satu kutipanku di artikel itu kemudian jadi banyak dibagikan. Saya bukan bangkit untuk pamer. Saya hanya ingin membuktikan bahwa perempuan yang dihina bisa membangun lebih tinggi dari cemoohan yang pernah menjatuhkannya. Dan saat aku melihat kembali potret diriku di sampul majalah, berdiri dengan blazer putih, mata yang tenang, dan senyum tipis, aku tahu, aku bukan lagi perempuan yang disiram air dan dituduh murahan. Aku adalah CEO dari dua perusahaan yang mulai bangkit, dan yang lebih penting, CEO dari hidupku sendiri. Suatu malam, aku berdiri di balkon rumah nenek. Jakarta bersinar di kejauhan, ramai, gaduh, tapi indah. Nenek menghampiriku dengan secangkir teh melati. "Kau tahu, Lia," katanya, "ibumu dulu pernah bilang, kalau kelak dia pergi terlalu cepat, dia ingin anak perempuannya jadi lebih dari dirinya." Aku memandang ke langit. Semoga aku tak mengecewakannya, Nek. Nenek menatapku dalam. "Kau tidak. Bahkan jika dia melihatmu sekarang, dia akan menangis. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena bangga." Aku tersenyum. Air mataku menetes. Tapi kali ini bukan dari luka, melainkan dari rasa syukur. Aku telah berdiri. Dan aku tak akan pernah jatuh dengan cara yang sama lagi. 3 tahun. Waktu yang cukup untuk menyembuhkan luka, membangun hidup, dan berdiri sebagai pribadi yang tak lagi bisa diinjak. Selama 3 tahun itu, aku tidak pernah mencarinya. Tidak juga bertanya kabarnya. Dunia kami seolah tak lagi bersinggungan.
Tapi takdir punya cara bermain yang kejam. Ia tidak selalu memberimu peringatan sebelum mempertemukanmu kembali dengan orang yang paling ingin kau lupakan. Gala amal malam itu berlangsung di ballroom Hotel Bintang 5. Proyek besar Raina Foundation bekerja sama dengan beberapa rumah sakit untuk membangun pusat pemulihan trauma perempuan. Gala ini adalah acara puncak dari kampanye selama 2 bulan. Dan aku, duduk di meja utama, mengenakan gaun satin putih gading dengan rambut disanggul rapi, adalah sponsor utama sekaligus tuan rumah. Sore itu, aku tidak punya firasat apapun. Aku sibuk menerima tamu, menyampaikan pidato, dan menyambut rekan bisnis serta media yang datang untuk meliput. Hingga acara masuk ke segmen pemutaran video dokumenter. Layar LED raksasa menampilkan proses restorasi bangunan lama menjadi pusat pemulihan, sambil menyorot wajah-wajah perempuan yang tersenyum kembali setelah bertahun-tahun hidup dalam luka. Dan tepat setelah tayangan itu, layar menampilkan logo Raina, lalu muncul wajahku, tersenyum, dengan kutipan yang dibacakan oleh narator. Kami percaya, setiap perempuan berhak memulai dari awal. Bukan untuk menutupi masa lalu, tapi untuk mengubah luka menjadi kekuatan. Seketika, ruangan sunyi. Semua mata menatap layar. Dan satu pasang mata di antara hadirin memucat. Aku melihatnya. Aditya. Berdiri di dekat pintu masuk, mengenakan setelan jas abu tua. Wajahnya yang dulu begitu percaya diri, kini berubah menjadi kekosongan yang nyaris tak bisa disembunyikan. Dia menatap ke layar, menatap namaku. Lia Kartika Rahayu, CEO Raina Group. Mulutnya terbuka sedikit, hampir seperti berbisik. Kamu, ini perusahaanmu? Aku berdiri dari kursi, menghampirinya dengan langkah tenang. Tidak tergesa, tidak emosional. Aku hanya ingin melihat wajahnya. Saat akhirnya dia tahu siapa sebenarnya perempuan yang dulu dia permalukan tanpa ampun. Selamat malam, Tuan Aditya, sapaku dengan senyum tipis. Senang melihatmu, dalam keadaan sehat. Dia tampak gugup. Suaranya tercekat. Lia, aku nggak tahu. Aku mengangkat tangan, menghentikannya dengan elegan. Tidak perlu. Aku juga tidak pernah tahu siapa kamu sebenarnya, sampai kamu menunjukkan dirimu sendiri. Kita impas. Dia menunduk. Matanya berkaca-kaca. Aku pikir kamu bukan orang kaya. Aku tertawa kecil, lembut, tapi cukup untuk membuatnya mengerti bahwa aku bukan lagi wanita yang akan menangis hanya karena kata-kata. Dulu aku diam bukan karena aku bodoh, ujarku, tapi karena aku sedang memilih, apakah luka ini akan menguburku atau membentukku. Dia menatapku, penuh penyesalan. Lia, aku salah. Aku menatapnya tajam. Ya, salah. Tapi kau juga pengecut. Karena kau memilih pergi, sebelum mendengarkan. Dia mencoba menyentuh lenganku. Aku mundur setengah langkah. Tak perlu menyentuh masa lalu. Aditya, kataku pelan, tapi mantap. Masa depanmu tidak ada di sini. Dan masa laluku sudah kubakar menjadi kekuatan. Sesaat, kami hanya berdiri berhadapan. Dunia di sekeliling kami ramai oleh sorakan, musik, dan tepuk tangan gala. Tapi dalam ruang di antara kami, hanya ada diam dan luka yang sudah lama berubah bentuk. Selamat malam, kataku terakhir, lalu berbalik dan meninggalkannya. Tanganku dingin, tapi hatiku hangat. Bukan karena membalas dendam, tapi karena aku tahu. Aku menang. Bukan karena dia hancur, tapi karena aku bertumbuh. Beberapa hari setelah gala amal itu, aku menerima undangan makan siang dari salah satu kolega bisnis, seorang komisaris perusahaan properti yang hendak bekerja sama dalam proyek baru Rahayu Land. Aku tak terlalu menaruh curiga. Lokasinya di sebuah restoran privat kelas atas, tempat aku biasa melakukan pertemuan formal. Namun saat aku tiba, dia sudah duduk di sana. Aditya. Tubuhku seketika menegang.
Tapi wajahku tetap tenang. Tersenyum kecil. Emosiku sudah lama kulipat dan kusimpan rapi di laci terdalam. Hari ini aku hadir bukan sebagai perempuan yang pernah ia hina. Aku hadir sebagai CEO yang berhak memilih dengan siapa ia mau duduk semeja. Aku melangkah mendekat, tidak terburu-buru. "Lia," sapanya sambil berdiri, seperti seseorang yang sedang mencoba menjadi sopan di hadapan seseorang yang ia tahu tak lagi bisa disentuh. Aku mengangguk tipis. "Aditya." Ia terlihat canggung. Matanya berusaha menatapku, tapi seperti terpantul oleh pantulan dirinya sendiri, yang dulu pernah melemparku keluar dari hidupnya tanpa penjelasan. "Terima kasih sudah datang," katanya. "Aku diundang Pak Ronald." "Kupikir ini pertemuan kerja," ujarku tenang sambil duduk. "Bukan reuni." Aditya tertawa kecil, gugup. "Ya, maafkan aku kalau ini terasa tiba-tiba." Aku tidak menjawab. Pelayan datang menyodorkan menu, dan aku hanya memesan teh hangat. Perutku menolak makanan saat masa lalu duduk di depanku dengan wajah penuh alasan. Ia menatapku lagi, kali ini lebih dalam. "Kamu berubah ya?" tanyanya. Suaranya pelan, seperti takut mendengar jawabanku. Aku menoleh, menatapnya lama. Lalu aku tersenyum tipis, senyum yang pernah ia remehkan. "Yang berubah bukan aku," jawabku pelan tapi tajam. "Hanya saja, luka yang kau beri mengajariku untuk tidak menjadi wanita lemah lagi." Dia terdiam. Aku melanjutkan, suaraku tenang seperti bilah es yang biasa halus. "Dulu aku diam saat dituduh bukan perempuan baik. Aku diam saat disiram air oleh ibumu. Aku diam saat kau menutup pintu tanpa mau mendengarkanku." Tatapannya mulai goyah. "Aku menyesal, Lia." "Aku tahu," kataku cepat. "Sayangnya, penyesalanmu tidak mengubah apapun. Itu milikmu. Bukan tanggung jawabku untuk memeluknya." Ia menunduk. Mungkin menahan malu. Mungkin menahan tangis. Tapi aku tak peduli. "Aku hanya ingin minta maaf," katanya akhirnya. Aku menatapnya dalam. "Aditya, maaf itu penting. Tapi tidak semua maaf layak dijawab. Ada luka yang tidak butuh balas kata, cukup dijadikan alasan untuk tidak membuka pintu yang sama 2 kali." Dia tak bisa berkata-kata lagi. Pertemuan itu tak berlangsung lama. Aku berdiri sebelum makanan disajikan, lalu menatapnya untuk terakhir kalinya hari itu. "Terima kasih sudah datang," kataku datar, membalikan ucapannya barusan. "Sekarang kau tahu, wanita yang kau anggap lemah bisa berubah. Bukan karena cinta, tapi karena harga dirinya tak bisa dibeli oleh rasa bersalahmu." Lalu aku pergi. Dengan langkah tegak, tanpa menoleh, tanpa perlu menyesal. Hari itu aku pulang ke kantor dengan perasaan ringan. Bukan karena akhirnya aku membalasnya, tapi karena aku menyadari, ternyata aku sudah sembuh. Bukan sembuh karena waktu, tapi karena aku sendiri yang memilih untuk sembuh. Dan luka itu, kini hanya bekas. Tidak lagi nyeri, tidak lagi merah. Tapi cukup untuk jadi pengingat bahwa aku pernah hancur. Dan aku bangkit tanpa bantuan siapapun. Aku kira pertemuan dingin itu adalah akhir. Tapi ternyata, masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Ia menunggu celah. Dan saat kau lengah, ia mengetuk pintu dengan wajah penuh penyesalan. Pagi itu, aku sedang mempersiapkan presentasi besar untuk investor asing. Di meja kerjaku, bertebaran blueprint proyek hunian baru di kawasan selatan Jakarta, catatan analisis pasar, dan laporan keuangan. Pikiran sibuk, fokus, terorganisir. Hingga sekretarisku masuk sambil membawa kartu nama. "Maaf, Bu Lia," ucapnya pelan. "Ada tamu,
memaksa ingin bertemu langsung. Dia bilang ini penting dan bersifat pribadi. Aku mengernyit. Saat kulihat kartu namanya, jantungku terlonjak sesaat. Aditya Arga Putra. 5 detik aku menatap nama itu. Lalu menghela napas. Beri waktu 5 menit. Lalu antar ke ruang privat. Aku tidak membencinya. Tapi juga tak menyimpan rindu. Ada bagian dalam diriku yang sudah menguburnya dalam-dalam. Dan hari ini, aku hanya ingin tahu. Apalagi yang ingin ia katakan? Dia duduk dengan gelisah. Tangan meremas jari sendiri. Dasi sedikit longgar. Rambutnya tak seklimis dulu. Tapi matanya, masih mata yang sama. Hanya kini tak lagi sombong. Aku duduk di hadapannya tanpa ekspresi. Netral. Dingin. Tapi elegan. Silakan bicara, kataku datar. Ia menghela napas panjang. Lalu mulai bicara. Aku tahu aku tak pantas muncul lagi dalam hidupmu. Tapi aku perlu jujur sebelum semuanya terlambat. Aku menatapnya diam. Setelah kita bercerai, aku mencoba hidup seperti biasa. Aku menjalin hubungan baru. Bahkan sempat bertunangan. Tapi semuanya gagal. Ia berhenti sejenak. Menelan ludah. Aku pikir, aku sudah benar memilih meninggalkanmu. Tapi ternyata justru di titik paling kosong. Aku sadar. Kamu tetap ada di kepala dan hatiku. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku nggak bisa lupakan kamu, Lia. Meski aku sudah mencoba segala cara. Hening. Aku tetap diam. Tak bergerak sedikit pun. Maafkan aku, bisiknya. Aku tahu mungkin ini nggak mengubah apa-apa. Tapi, aku cuma ingin kamu tahu. Aku menatapnya pelan. Lalu bicara, tanpa menggertakkan suara. Tanpa ledakan emosi. Setelah semua yang kau lakukan, setelah kau tuduh aku bukan wanita baik, kau lempar aku keluar dari hidupmu tanpa mendengar. Sekarang kau datang dan bilang tak bisa lupakan aku. Dia tertunduk. Aku mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Sayangnya, aku sudah lupa caranya mencintaimu. Aku lupa bagaimana rasanya memohon penjelasan dari pria yang memilih meninggalkan. Dan aku lupa betapa menyedihkannya dulu aku memintamu bertahan. Aku tersenyum tipis. Jadi kalau kau tanya bagaimana perasaanku sekarang, aku tak merasa apa-apa. Ia memejamkan mata. Luka itu tampak jelas di wajahnya. Tapi itu luka yang ia ciptakan sendiri. Aku berdiri. Terima kasih sudah jujur. Tapi kau datang ke waktu yang salah. Perempuan yang pernah kau sakiti, sudah tak tinggal di tubuh ini lagi. Aku berjalan menuju pintu. Tapi sebelum keluar, aku sempat menoleh sejenak. Selamat mencoba mengingat kembali perempuan yang sudah terlalu jauh untuk kau kejar. Lalu kututup pintu. Dan saat langkahku kembali ke ruang kerjaku, hatiku tak lagi bergetar. Tak ada dentuman. Tak ada gejolak. Hanya ketegasan bahwa cinta yang dulu pernah menyala telah benar-benar padam. Dan aku tidak lagi menyesal membiarkannya pergi. Aku tak pernah mengundangnya lagi. Tapi kabar tentang Gala, artikel majalah, dan liputan-liputan bisnis membuat nama dan wajahku tak lagi bisa dihindari. Dunia akhirnya tahu siapa Lia sebenarnya. Dan malam itu, sekali lagi, ia muncul. Tapi kali ini, tak dengan jas dan rambut rapi, bukan pula sebagai pria yang penuh percaya diri. Ia datang sendirian, ke salah satu event networking terbuka yang dihadiri banyak tokoh muda. Mungkin berharap bisa bertemu secara kebetulan. Tapi aku tahu, tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam hidupnya. Ia selalu datang dengan alasan, meski yang satu ini tampak seperti perasaan yang tak lagi bisa ia pendam.
Di sudut ruangan, saat musik mulai pelan dan tamu mulai berkurang, aku melihatnya duduk sendiri di kursi bar. Tangannya menggenggam gelas kosong. Matanya sembab. Satu botol wine hampir habis. Awalnya, aku memilih tak mendekat. Tapi pandangannya yang kosong membuat langkahku bergerak sendiri. "Aditya," panggilku pelan, tegas. Ia mendongak. Matanya merah. Senyumnya miris, nyaris seperti seseorang yang sudah kehilangan dirinya sendiri. "Lia," suaranya parau. "Kamu masih cantik." Aku duduk di kursi seberang, menjaga jarak. "Berapa gelas?" Ia tertawa pahit. "Entahlah. Aku cuma mau melupakan sedikit." Tapi ternyata malah makin jelas. Aku hanya diam. Beberapa detik hening. Lalu, dia bicara. "Lia, kamu ingat pagi setelah malam itu?" Tanyanya tiba-tiba. Suaranya lirih. Aku mengerjap. Luka lama itu masih tinggal dalam memori. Tentu saja aku ingat. Dia menarik napas panjang. Lalu menunduk, tangannya bergetar. "Pagi itu," katanya pelan. "Aku bangun duluan. Kepala masih pusing karena alkohol. Aku berdiri dan sempat menarik selimut yang menutupi tubuhmu." Napasnya tercekat. Aku lihat darah di spray. Tubuhku menegang. Dia melanjutkan, dengan suara yang mulai retak, seperti dinding yang akhirnya pecah. "Ada darah, aku melihatnya, Lia. Tapi, aku takut. Takut apa yang kulakukan. Takut bertanggung jawab. Jadi aku bohong, aku pura-pura tak lihat apa-apa. Aku tutupi semua dan malah menyalahkan kamu." Air matanya mulai jatuh. "Kamu perawan, Lia. Dan aku tahu itu. Tapi aku yang menghancurkan kita." Suara musik di kejauhan tak lagi terdengar. Malam itu hanya berisi satu suara. Penyesalan yang datang terlambat. Aku menatapnya. Wajahku datar. Tapi hatiku retak dalam diam. 3 tahun, bisikku. 3 tahun kau simpan ini sendiri. Dia mengangguk. Aku pengecut. Aku pikir jika aku pura-pura lupa, aku bisa tenang. Tapi ternyata, rasa bersalah ini tidak pernah pergi. Ia memandangku dengan mata penuh air mata, menggenggam sisi meja seolah mencari pegangan hidup. "Aku minta maaf, Lia. Aku hancurkan kamu karena ketakutanku sendiri. Aku menghukummu atas kesalahan yang kubuat sendiri." Aku menunduk. Menahan napas. Dalam satu sisi hatiku, ada bagian yang merasa divalidasi. Tapi di sisi lain, aku tahu, tidak semua luka bisa disembuhkan hanya dengan pengakuan. Aku berdiri perlahan. "Terima kasih sudah jujur," kataku pelan. "Tapi pengakuan ini tidak membatalkan rasa sakitku. Tidak akan menghapus air mata 3 tahun yang kau biarkan jatuh tanpa penjelasan." Ia menatapku. "Aku tahu. Aku tidak minta dimaafkan. Aku cuma ingin kamu tahu. Karena aku tahu kamu tak butuh lagi aku. Tapi aku masih butuh menebus semuanya, meski caranya aku sendiri belum tahu." Aku tersenyum kecil, sedingin embun pagi. "Jangan menebus apa-apa, Aditya. Bukan tugasmu lagi. Dan aku sudah tidak hidup dalam bab yang sama." Lalu aku pergi, meninggalkannya dengan pengakuan yang terlalu terlambat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena dikhianati, tapi karena akhirnya aku tahu, aku benar. Dan dia pun tahu, tapi terlambat. Hari itu aku baru selesai memimpin rapat bulanan bersama seluruh divisi. Laporan kuartal menunjukkan pertumbuhan signifikan.
Proyek baru di Bandung Barat berjalan lancar, dan tim pemasaran tengah mempersiapkan kampanye nasional untuk Raina Lifestyle Mall yang akan diluncurkan bulan depan. Aku sedang berjalan keluar dari ruang rapat ketika keributan kecil terdengar dari lobi kantor. "Ada apa?" tanyaku pada Nadia, sekretarisku. Dia tampak gugup. "Ada seseorang pria, dia bilang mau bicara langsung dengan ibu." Dia memaksa masuk. Belum sempat aku meminta penjagaan tambahan, aku melihatnya. Aditya. Di tengah ruang lobi utama, dikelilingi para karyawan yang mulai menahan napas, dia berdiri, lalu perlahan berlutut. Di hadapan semua orang. Di tengah kantor pusat perusahaan yang aku bangun dari abu harga diriku dulu. "Lia," serunya. Suaranya serak. "Maafkan aku." Semua mata tertuju padanya. Beberapa mulai merekam dengan ponsel. Karyawan bagian legal dan HR menatapku gelisah, menunggu instruksi. Tapi aku hanya berdiri. Tenang. Diam. Mataku menatap lurus ke arahnya. Aku menyesal," katanya dengan suara patah. "Aku tahu aku sudah hancurkan kamu. Aku hancurkan semuanya, karena kebodohanku. Karena egoku. Karena aku terlalu pengecut untuk mengaku salah." Beberapa karyawan menahan napas. Suasana terasa beku. Aku tak bisa tidur. Aku tak bisa menjalani hidup dengan damai. Karena setiap malam, wajahmu muncul. Bukan wajahmu yang sekarang, tapi wajahmu yang dulu. Yang disiram air oleh ibuku. Yang disalahkan. Yang kutinggalkan, dalam keadaan paling hancur. Aku melangkah pelan. Setiap langkahku terdengar jelas di antara lantai marmer dan keheningan ruangan. Lalu aku berdiri tepat di depannya. Menatapnya dari atas. Suaraku tenang. Lurus. Tak bergetar sedikit pun. "Maaf, Aditya, tidak cukup untuk menghapus penghinaan dari keluargamu." Dia menunduk dalam-dalam. Aku melanjutkan, kali ini lebih pelan, tapi menusuk. "Dulu aku menangis, bukan hanya karena kamu pergi, tapi karena aku merasa tak berharga. Karena aku dihina, dicaci, disiram air di depan keluargamu, dan kamu diam. Jadi sekarang saat kamu datang berlutut, kamu bukan menebusku. Kamu hanya sedang menebus rasa bersalahmu sendiri." Aku menoleh pada Nadia. "Panggil keamanan. Antar dia keluar. Dengan baik-baik." Para staf bergerak cepat. Tapi sebelum mereka mendekat, aku berkata terakhir kalinya. "Aditya, kita hidup di dunia yang berbeda sekarang. Aku tak membencimu. Tapi kau sudah bukan siapa-siapa lagi dalam hidupku." Dia menatapku. Matanya memerah, basah, bibirnya bergetar. "Aku mencintaimu, Lia." Aku tersenyum tipis. Sayangnya aku tidak. Lalu aku berbalik. Melangkah pergi, tanpa menoleh. Ruangan kembali sibuk. Tapi kali ini, semua orang melihatku, bukan sekadar sebagai pemimpin perusahaan, tapi sebagai perempuan yang pernah dihancurkan, tapi tak pernah benar-benar kalah. Malam itu, saat aku duduk di balkon rumah, nenekku menyodorkan teh melati hangat seperti biasa. "Sudah selesai?" tanyanya. Aku menatap langit Jakarta yang bertabur cahaya. "Sudah, Nek." Untuk pertama kalinya, aku tak lagi marah, tak lagi sakit, tak lagi menunggu penjelasan. Nenek tersenyum, menatapku dengan bangga. "Sekarang, kamu siap menulis bab baru." Aku mengangguk. Sudah waktunya. Dunia selalu berputar. Dan yang meremehkan hari ini, bisa berlutut esok hari.
Aku mendengar kabarnya dari sebuah artikel ekonomi yang dikirim asistanku. Headline-nya mencolok. PT Arga Jaya Group resmi mengajukan perlindungan utang, saham terjun bebas. Mata dan namaku langsung menangkap sesuatu. Arga Jaya Group adalah perusahaan milik ayah Aditya. Dulu, saat aku menikah, mereka memandangku seperti debu di bawah sepatu mereka. Tak pantas, tak layak, tak berguna. Kini, mereka berada di tepi jurang. Penyebabnya, investasi bodoh di perusahaan kripto abal-abal, proyek properti fiktif yang tak punya IMB, dan pengelolaan kas internal yang amburadul. Dalam 2 tahun, ratusan miliar lenyap. Saham mereka tinggal debu. Dan ayah mertuaku, dulu pria yang dengan angkuhnya menyuruhku menunduk saat aku mengembalikan cincin, resmi dilengsarkan dari jabatan direktur. Ironisnya, akulah yang menyelamatkan perusahaan itu, diam-diam. Sebulan sebelum berita itu muncul, tim analis keuangan dari Rahayu Capital, anak usaha investasiku, mengajukan proposal. Bulia, kami bisa beli saham mayoritas Arga Jaya dengan harga sangat rendah. Kalau dikelola dengan benar, perusahaannya bisa direstruktur dan dipakai sebagai basis properti logistik. Aku hanya menatap layar, lalu tersenyum tipis. Lanjutkan. Tapi lewat perusahaan cangkang. Jangan pakai nama kita. Biarkan mereka tak tahu siapa yang menolong mereka. Dan kami bergerak dalam diam. Ketika semua media menyorot kebangkrutan, dan keluarga Aditya panik mencari investor penyelamat, mereka bahkan tak tahu bahwa tangan yang menahan mereka dari kehancuran total adalah tangan perempuan yang dulu mereka hina. Beberapa minggu kemudian, aku menghadiri pertemuan direksi pertama sebagai pemilik baru. Aku duduk di ruang rapat megah yang dulunya penuh kemewahan, kini dipenuhi wajah-wajah pucat. Termasuk satu yang paling aku kenal, ibu mertuaku. Dia terdiam saat melihatku masuk. Tak ada lagi gaun mahal, hanya kebaya sederhana. Rambutnya mulai beruban. Matanya sembab, seperti tak tidur berhari-hari. Dia berdiri perlahan. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Kamu? Aku tersenyum tenang. Tidak menyindir. Tidak mencaci. Hanya satu anggukan kecil. Terima kasih sudah hadir, Bu, ujarku netral, sambil membuka berkas laporan aset. Mulai hari ini, perusahaan ini di bawah manajemen baru. Dia hanya berdiri kaku. Dan untuk sesaat, aku bisa melihat dalam matanya, kesadaran akan karma yang datang, tak dengan teriakan, tapi dengan senyum tenang. Beberapa hari setelahnya, aku duduk di balkon kantor, menatap langit Jakarta saat senja mulai turun. Nenek menghampiriku. Kamu puas? Aku tersenyum pelan. Aku tidak balas dendam, Nek. Aku hanya memastikan bahwa perempuan yang mereka hina, sekarang jadi alasan mereka tidak hancur sepenuhnya. Nenek menepuk pundakku. Itu lebih menyakitkan dari balas dendam. Sayang. Itu keadilan. Aku menatap jauh. Dalam hati, aku tak merasa sombong, tidak juga membenci. Aku hanya tenang. Karena kini, aku tahu. Kebenaran tak butuh pembuktian keras. Ia datang, pelan-pelan. Tapi pasti. Dan hari itu, karma datang bukan dalam bentuk kehancuran, tapi dalam bentuk tangan yang mereka tolak, menjadi tangan yang menolong. Tanpa nama. Tanpa tepuk tangan, tapi penuh kemenangan. Hidup adalah lingkaran. Yang dulu di atas bisa turun, yang dulu diinjak bisa naik. Dan saat keduanya bertemu di tengah, Tuhan seringkali memberi panggung kecil, hanya untuk menunjukkan siapa yang benar-benar menang. Hari itu aku mendadak teringat akan proyek hotel butik milik Raina Hospitality Group, yang baru selesai direnovasi.
Hotel itu berdiri megah di tengah kawasan elit kota, bergaya modern tropis dengan nuansa feminin, sebuah simbol keanggunan dan ketegasan. Tanpa banyak pengawalan, aku turun sendiri pagi itu untuk inspeksi mendadak. Langkahku menyusuri lorong marmer lobi disambut wangi eukaliptus dan alunan instrumental piano yang lembut. Tapi mataku menangkap satu sosok. Tegap, tertunduk, menyapu lantai sambil memegang keranjang kecil berisi botol semprot dan kain pel. Seragam abu-abu dengan bordiran kecil, host keeping staff. Ibu Aditya. Dia tak melihatku pada awalnya. Tapi saat aku melangkah ke arah lift dan memanggil resepsionis untuk laporan pagi, dia menoleh. Matanya langsung membeku. Pandangannya seperti baru saja melihat hantu masa lalunya berdiri nyata di depannya. Aku masih berdiri tegak, mengenakan setelan putih gading, ID card CEO tergantung di dada, dan aroma parfum khasku yang pasti masih ia kenali dari masa ketika ia menyiram wajahku dengan air dan menyebutku, wanita murahan. "Kamu?" bisiknya. Suara itu parau, penuh keterkejutan, penuh ketakutan. Aku menoleh, lalu menatapnya. Senyumku kecil, tenang, tapi dingin seperti es yang telah lama membeku. "Hidup lucu ya, Bu," kataku pelan. Ia tak bisa bicara. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Wajahnya memucat. Matanya mulai berair. Gagang sapu di tangannya bergetar. Aku nggak tahu hotel ini milikmu," katanya nyaris berbisik. Aku menatapnya lurus, tidak menyindir, tidak juga menyakiti. Hanya mengingatkan. Dulu, ibu menyiram wajah saya pakai air. Di depan banyak orang. Ingat? Ia menunduk. Tubuhnya berguncang. "Maafkan saya. Saya hanya ikut emosi waktu itu. Saya pikir kamu." Aku mengangkat tangan, memotongnya tanpa menyentuh. "Tak perlu menjelaskan, Bu. Waktu sudah menjelaskan semuanya untuk kita." Dia mulai menangis. Terseduh. Lututnya seperti lemas, tapi ia tetap berdiri. "Maafkan saya, Lia. Saya sudah terlalu sombong. Saya hina kamu padahal saya nggak pernah tahu siapa kamu sebenarnya." Aku menatapnya lama. "Justru itu masalahnya, Bu. Ibu menilai saya, tanpa pernah mau tahu siapa saya." Aku melangkah perlahan ke depannya. Wajah kami kini hanya berjarak sejengkal. Lalu, aku membungkuk sedikit dan berkata pelan, "Sekarang, Ibu tahu. Tapi sayangnya, saya bukan orang yang suka menghukum. Saya tak akan memecat Ibu. Karena saya ingin Ibu tetap di sini, bekerja, hidup. Melihat bahwa perempuan yang dulu dianggap sampah, sekarang adalah pemilik tempat Ibu menyapu lantainya." Air matanya jatuh deras. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Aku berdiri tegak kembali, mengambil napas, lalu menoleh pada resepsionis. "Naikkan gaji seluruh staf housekeeping sebesar 15% bulan depan. Mereka butuh penghargaan yang lebih baik." Aku menatap ibunya sekali lagi, termasuk beliau. Lalu aku melangkah menuju lift. Tak menoleh, tak menyesal, tak membenci. Karena aku tahu, pembalasan terbaik bukan penghinaan, tapi bukti bahwa aku baik-baik saja tanpa harus menjadi seperti mereka. Dan saat pintu lift tertutup, aku melihat pantulan wajahku sendiri. Tersenyum. Bukan karena menang, tapi karena sudah benar-benar sembuh. Cinta bukan tentang siapa yang datang pertama, tapi siapa yang tak pernah pergi, bahkan saat tak diminta untuk bertahan. Sayangnya, Aditya bukan salah satunya. Hari itu,
Aku baru saja pulang dari peresmian cabang keempat klinik pemulihan trauma Rainaker di Bandung. Cuaca mendung, dan tubuhku sedikit lelah. Tapi hatiku ringan. Ada kebanggaan tersendiri saat melihat perempuan-perempuan kuat tersenyum, karena mereka tahu mereka tak sendiri. Saat mobilku berhenti di depan rumah, aku tak menduga ada seseorang menunggu di gerbang. Berdiri dalam hujan gerimis. Memegang sesuatu. Aditya. Tubuhnya sedikit basah. Tangan kanannya menggenggam kotak beludru kecil. Dan mata itu, mata yang pernah begitu yakin meninggalkanku dulu, kini tampak seperti mata anak kecil yang tersesat dan tak tahu arah pulang. Aku turun dari mobil. Pelan. Tenang. Lia, suaranya serak. Aku tahu aku tak pantas lagi berdiri di sini. Tapi izinkan aku bicara. Aku diam. Dia melangkah maju, lalu berlutut. Lagi. Tapi kali ini bukan di kantor. Bukan di lobi. Melainkan di depan rumahku. Rumah yang aku bangun dengan kerja keras, dengan air mata dan tawa, tanpa dia. Tangannya membuka kotak itu. Sebuah cincin. Sederhana, tapi telat. Aku tahu aku sudah menghancurkanmu. Tapi sejak kamu pergi, aku tak pernah benar-benar utuh. Semua yang kucoba tak pernah berhasil. Karena aku masih mencintaimu. Ia menatapku, suara gemetar. Lia, aku ingin menikah lagi denganmu. Bukan karena rasa bersalah. Tapi karena aku sadar, cuma kamu yang membuatku merasa hidup. Aku akan terima apapun, asal bisa bersamamu lagi. Gerimis makin deras, tapi aku tak basah. Karena luka itu, sudah lama tak menyentuhku. Aku menatapnya lama. Diam. Lalu menghela napas pelan. Dulu, aku bermimpi kau akan berkata seperti ini. Saat aku menangis sendirian. Saat aku menyalahkan diriku. Saat aku berpikir mungkin aku memang tak cukup baik untuk dicintai. Tapi sekarang, aku tersenyum tipis. Tanpa air mata. Tanpa benci. Aku sudah terlalu bahagia tanpa kau di hidupku. Cincin itu tetap terbuka di kotaknya. Tapi rasanya seperti hanya sebutir debu di tengah bangunan megah yang sudah berdiri tegak. Dia terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Aku bisa melihat tubuhnya gemetar. Tapi aku tak bergerak. Terima kasih, kataku, karena akhirnya kau datang untuk meminta. Tapi lebih dari itu, terima kasih karena pernah pergi. Karena kalau kau tak meninggalkan, aku takkan pernah tahu betapa kuatnya aku bisa menjadi. Aku melangkah mundur. 1 langkah. 2 langkah. Lalu menatapnya untuk terakhir kalinya malam itu. Jangan lupakan aku, Aditya. Tapi tolong, jangan cari aku lagi. Lalu aku masuk ke rumah. Menutup pintu perlahan. Dan saat aku berdiri di balik pintu, tak ada air mata yang jatuh. Hanya dada yang lega, dan hati yang tenang. Karena aku tahu, akhir yang benar bukan tentang kembali bersama. Tapi tentang tahu kapan harus membiarkan orang pergi, tanpa perlu benci. Malam itu, aku menulis di jurnal kecilku. Aku tak sedang menunggu siapapun. Tapi jika suatu hari ada yang datang, bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk menemani kebahagiaan yang sudah ada, aku akan tahu. Dan malam itu, aku tidur dengan senyum kecil. Karena cinta yang salah, akhirnya tak lagi punya tempat di hidupku. Beberapa hari setelah aku menolak lamaran Aditya untuk kedua kalinya, aku menerima pesan dari seseorang yang sudah lama tak terdengar kabarnya. Rino. Sahabat kampus Aditya. Dulu mereka seperti bayangan satu sama lain. Kemana Aditya pergi, Rino ada. Pria itu jarang bicara padaku. Tapi aku ingat dia selalu sopan,
tak pernah ikut menghakimi saat hubungan kami memburuk. Setelah perceraian, kami tak pernah berkomunikasi lagi. Tapi kini, ia menghubungiku lewat email dengan subjek yang hanya bertuliskan, "Sudah saatnya kau tahu segalanya." Aku membacanya dalam diam. "Lia, aku tahu ini tidak penting lagi buatmu, dan kamu mungkin sudah terlalu kuat untuk peduli, tapi aku harus bicara. Aku tak tahan melihatmu disakiti, lalu melihat Aditya terus hidup dalam ilusi penyesalan tanpa pernah benar-benar jujur." Waktu itu, pagi setelah kalian tidur bersama di bar, Aditya langsung meneleponku. Dia panik, bingung. Dia bilang, ada darah. Dia bilang, aku ngerusak hidup orang. Tapi yang sebenarnya membuatnya panik bukan karena kamu bukan perawan. Karena dia tahu kamu perawan, dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Tanganku bergetar membaca kalimat itu. Dia takut karena dia merasa tidak pantas. Dia tahu siapa kamu. Dia tahu kamu lebih baik dari dia. Kamu punya masa depan, kamu cerdas, kamu berkelas. Sedangkan dia merasa kamu terlalu tinggi untuk dia gapai. Tapi karena egonya tinggi, dia memilih menghancurkan duluan sebelum dihancurkan. Dia takut ditinggalkan, jadi dia meninggalkan. Dia takut terlihat lemah, jadi dia menghina. Dia tahu semua sejak awal, tapi dia terlalu pengecut untuk jujur, baik padamu maupun pada dirinya sendiri. Maaf, aku baru bilang sekarang. Tapi mungkin kamu butuh tahu bahwa bukan kamu yang tidak cukup baik, tapi dia yang terlalu kecil untuk berdiri di sampingmu. Email itu berakhir di situ. Tak panjang, tapi cukup untuk menyesakan seluruh dadaku dalam satu hela napas. Sore itu, aku duduk sendiri di rooftop kantor. Langit mendung, seperti hatiku. Tapi bukan mendung karena sedih, melainkan mendung karena kelegaan yang datang dengan lambat. Ternyata aku tak salah. Ternyata bukan aku yang kurang. Bukan aku yang rusak. Dia hanya takut. Dan ketakutannya menghancurkan segalanya. Aku menutup mata. Mencoba merasakan sesuatu. Tapi tak ada air mata yang jatuh. Hanya sebaris kalimat mengalir di benakku. Aku sudah memaafkanmu, bahkan sebelum kau jujur. Aku menulis balasan pada Rino. Singkat saja. Terima kasih, Rino. Kebenaran memang tak mengubah masa lalu. Tapi setidaknya, ia membuat aku tak perlu lagi bertanya. Aku tenang sekarang. Dan itu lebih dari cukup. Lalu, aku menyimpan ponsel. Menatap langit yang mulai berubah warna. Babku dengan Aditya benar-benar selesai. Bukan karena dia jahat, bukan karena aku sakit hati. Tapi karena aku telah tumbuh. Terlalu tinggi untuk dicapai oleh seseorang yang tak pernah mau naik. Dan saat itu, entah mengapa, aku tersenyum kecil. Bukan karena dia menyakitiku, tapi karena aku berhasil melewati semuanya, tanpa kehilangan siapa diriku. Ada satu jenis cinta yang paling menyakitkan. Cinta yang hanya menyadari nilaimu, saat kamu sudah tidak membutuhkannya lagi. Pagi itu, sekretarisku datang dengan wajah gugup. "Bu Lia, ada tamu," dia bilang, "ini sangat penting. Tidak mau bicara pada siapapun selain ibu." Aku tidak perlu bertanya siapa. Namanya sudah kutebak, bahkan sebelum ia masuk. Aditya berdiri di balik pintu kaca ruanganku, membawa map coklat lusuh di tangan. Wajahnya kurus. Pakaian kerjanya rapi, tapi bukan lagi setelan mahal seperti dulu. Ada sesuatu dalam sorot matanya, campuran kegigihan dan kehancuran. Seperti seseorang yang telah membuang segalanya, hanya untuk kesempatan terakhir. Aku membiarkannya masuk. Duduk, tapi tak menawarkan minum.
Hubungan ini tak butuh keramahan lagi. Dia menarik napas panjang. Kemudian meletakkan map itu di mejaku. Baca ini, katanya. Aku membuka pelan. Surat pengunduran diri. Dari perusahaan tempatnya bekerja hampir 10 tahun. Aku mengangkat alis, tanpa ekspresi. Dia menatapku. Dalam. Serius. Gila. Aku berhenti. Hari ini resmi. Aku akan mulai dari nol. Aku tak mau terus hidup nyaman di atas rasa bersalah. Aku ingin menebus semuanya, Lia. Dari bawah. Tanpa nama ayahku. Tanpa uang keluargaku. Aku mau membuktikan aku bisa berdiri sejajar denganmu, bukan sebagai bayang-bayang, tapi sebagai pria yang pantas. Aku menatap surat itu, lalu menatap wajahnya. Dan kau pikir ini cukup? Tanyaku pelan. Ia menunduk. Aku tahu tidak. Tapi aku harus mencoba. Aku berdiri. Perlahan. Memegang map itu. Membukanya. Menatapnya sekali lagi. Lalu aku melangkah menuju sudut ruangan, ke tempat-tempat sampah logam berdiri. Aku menyalakan korek. Dan melemparkan surat itu ke dalamnya. Kertas itu mulai terbakar perlahan. Dari ujung. Menghitam. Hancur. Hangus. Ia tersentak. Lia. Aku menatapnya lurus. Aku tidak butuh bukti bahwa kamu menyesal. Aku tidak perlu kau berhenti kerja. Aku tidak perlu pengorbanan palsu yang hanya datang setelah semuanya hancur. Aku sudah berdiri terlalu tegak untuk jatuh oleh satu surat pengunduran diri. Dia terdiam. Matanya memerah. Tapi aku tak tergerak. Kamu tidak sedang menebusku. Kamu sedang menenangkan dirimu sendiri. Jangan bawa-bawa aku. Aku kembali duduk di kursiku. Tegak. Dingin. Tak goyah. Ini tawaran terakhirmu. Tapi aku juga punya jawaban terakhir. Tidak. Dia membuka mulut, tapi tak ada yang keluar. Matanya menatap bara kertas yang tersisa. Mungkin, itulah metafora yang paling tepat. Harapannya kini hanya abu. Aku berdiri. Menekan interkom. Antar tamu saya keluar. Dengan sopan. Saat dia berjalan pergi, tak ada air mata. Tak ada isak. Hanya langkah gontai seorang pria yang akhirnya benar-benar paham. Bukan semua permintaan maaf bisa diterima. Dan tidak semua cinta bisa diselamatkan. Malam itu, aku menulis lagi di jurnalku. Cinta bukan tentang seberapa besar kau berkorban setelah meninggalkan. Tapi tentang seberapa kau berani bertahan ketika badai datang. Dan dia tidak bertahan. Aku menutup buku itu. Lalu menatap bulan dari jendela kaca apartemenku. Dan malam itu, aku tidur tanpa beban. Tanpa cinta lama. Tanpa penyesalan. Hanya ketenangan yang tak pernah bisa dibeli oleh surat pengunduran diri manapun. Aku pikir semuanya sudah usai. Bahwa aku tak perlu lagi mendengar nama itu. Tapi hidup kadang menyelipkan satu fragmen kejutan kecil, hanya untuk mengingatkan bahwa ada luka yang bukan hanya pernah menyakitiku, tapi juga menyakiti orang lain. Hari itu aku diundang menghadiri forum perlindungan perempuan yang bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum. Acara itu dipenuhi aktivis, pengacara, dan penyintas dari berbagai latar belakang. Di sesi kedua, seorang perempuan muda naik ke panggung. Wajahnya tegar, tubuhnya kurus. Suaranya lirih tapi jelas saat menyebutkan topik presentasinya. Kekerasan verbal dalam pernikahan, luka yang tak terlihat. Aku menyimak. Sampai ia menyebut nama, Aditya Prasetya. Dunia seolah membeku. Napasku tertahan. Tanganku mengepal pelan.
Dia bicara pelan, tapi jujur. Bahwa ia adalah istri kedua Aditya. Bahwa mereka menikah diam-diam, hanya beberapa bulan setelah perceraiannya denganku. Awalnya dia manis, ucapnya, penuh perhatian, romantis. Tapi semua berubah setelah pernikahan. Ia mulai membandingkan saya dengan mantan istrinya, terus-menerus. Ia bilang saya tidak sesukses Lia. Tidak secerdas Lia. Tidak seanggun Lia. Suasana ruangan berubah hening. Banyak yang menunduk. Beberapa terlihat emosi. Tapi perempuan itu tetap berdiri tegak. Lalu, dia mulai mengatai saya. Setiap argumen kecil berubah menjadi teriakan. Dia bilang saya beban. Tak berguna. Jelek saat marah. Emosional. Selalu begitu, sampai saya mulai percaya bahwa mungkin saya memang pantas dihina. Aku menahan napas. Tapi saya sadar, ini bukan cinta. Ini kekerasan. Maka saya menggugat cerai. Dan menuntutnya. Ia mengangkat dokumen pengadilan. Resmi. Dengan segel. Kasus kekerasan verbal dalam rumah tangga. Prosesnya sedang berjalan. Aku bukan korban yang ingin balas dendam. Aku hanya tidak ingin perempuan lain mengalami hal yang sama. Aku tidak menangis. Tapi hatiku terasa penuh. Bukan karena rasa sakit. Tapi karena pengakuan ini membuktikan satu hal. Bukan aku yang rusak. Bukan aku yang terlalu sensitif. Bukan aku yang tak cukup baik. Dialah yang tak pernah berubah. Dan kini, perempuan lain merasakan luka yang sama, bahkan lebih buruk. Selesai acara, aku menghampirinya. Terima kasih, kataku pelan, karena sudah bicara. Karena kamu berani. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu Lia, ya? Aku mengangguk. Dia menggenggam tanganku erat. Terima kasih karena kamu dulu pergi. Karena keberanianmu, aku tahu aku juga bisa pergi. Kami berpelukan. Hangat. Saling menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh orang yang sama. Malam itu, aku duduk sendiri di balkon rumah. Menatap langit, lalu menulis di jurnal kecilku. Dulu aku pikir aku satu-satunya. Tapi ternyata tidak. Luka kami punya pola. Dan kadang, cara terbaik menyembuhkan luka bukan hanya dengan bertahan. Tapi dengan memperingatkan orang lain akan bahaya yang sama. Kini aku tahu bahwa meninggalkannya bukan akhir dari cinta. Tapi awal dari keberanian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa selamat. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk perempuan lain yang berhasil keluar dari gelap. Cinta yang tumbuh bukan karena luka, bukan karena ingin saling menyembuhkan, tapi karena saling menghargai dan melihat satu sama lain. Bukan dari masa lalu, melainkan dari siapa kita hari ini. Namanya Rehan. Aku bertemu dengannya bukan di pesta mewah atau acara amal. Bukan juga dalam drama penuh air mata. Tapi, di sebuah diskusi panel bisnis dan pemberdayaan perempuan, tempat aku jadi pembicara. Dia duduk di barisan depan. Tak mencatat, tak merekam, hanya mendengarkan dengan serius. Seolah tiap kalimat yang keluar dari mulutku adalah hal penting. Bukan karena aku, CEO, tapi karena aku manusia yang pernah jatuh dan memilih bangkit. Setelah acara, dia menghampiriku. Sikapnya sopan, tenang, tidak mengintimidasi. Saya ingin berterima kasih, katanya, bukan karena pidatomu menginspirasi, tapi karena kamu berbicara tanpa berusaha terlihat sempurna. Aku menatapnya, bingung, tapi tertarik. Kamu bicara tentang jatuh, luka,
dan memilih berdiri. Itu sangat jujur. Dan jujur itu langka. Itu awalnya. Obrolan ringan. Pertukaran nomor. Saling kirim artikel. Sesekali ngopi. Tanpa drama. Tanpa gombal. Dan yang paling mencolok, dia tak pernah bertanya tentang masa laluku. Dia tak pernah tanya, kenapa kamu bercerai? Atau, kenapa kamu kelihatan kuat sekali? Dia hanya bicara tentang siapa aku sekarang. Tentang buku yang kusukai. Film yang membuatku menangis. Tentang apa yang ingin aku lakukan 10 tahun ke depan. Dan apakah aku lebih suka teh melati atau kopi hitam tanpa gula? Dia tak peduli apa yang kutinggalkan. Yang dia peduli adalah apa yang sedang kutuju. Satu malam, kami duduk di balkon apartemenku. Hujan baru saja reda. Wangi tanah basah dan aroma teh mengisi udara. Dia menatapku pelan. "Boleh jujur?" katanya. Aku mengangguk. "Aku tahu kamu punya luka. Aku bisa lihat dari caramu bicara, yang kadang terlalu terukur. Dari caramu tertawa, yang indah tapi berhati-hati. Tapi aku tidak tertarik menyentuh lukamu hanya karena ingin jadi pahlawan. Aku hanya ingin berada di sisimu, kalau kamu izinkan. Bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk menemani kamu tumbuh. Karena kamu juga manusia. Bukan hanya ikon, bukan hanya CEO, bukan hanya kisah viral." Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, hatiku tak berdebar karena takut, tapi karena tenang. Dia tidak memburu cintaku. Dia menunggu kepercayaanku. Beberapa minggu kemudian, saat kami duduk berdua di ruang kerjaku, aku menunjukkan sebuah foto masa kecil. Wajah kecilku, duduk di samping ibuku yang kini sudah tiada. Dia menatap lama, lalu berkata pelan, "Kamu selalu punya cahaya, bahkan sejak kecil. Dan itu yang aku lihat sekarang." "Terima kasih," jawabku lirih. Dia menggenggam tanganku. Tak erat, tapi cukup kuat. "Dan aku di sini bukan untuk menghapus siapa kamu dulu, tapi untuk berjalan bersamamu, melihat siapa kamu bisa jadi nanti." Malam itu aku tidur, bukan dengan pikiran gelisah, tapi dengan rasa hangat, bahwa akhir dari luka bukan selalu kebahagiaan besar. Kadang cukup, ditemani seseorang yang tidak meminta penjelasan. Hanya hadir, dan mengerti. Dan aku tahu, aku menemukan cinta baru. Bukan karena aku membutuhkannya, tapi karena aku siap menjalaninya. Cinta yang benar tak butuh drama. Tak datang dengan air mata, atau janji-janji palsu. Ia hadir, tenang, penuh hormat, dan yang paling penting, tanpa ragu. Hari itu datang. Hari ketika aku bukan lagi hanya penyintas, tapi juga mempelai. Mengenakan gaun gading rancangan perancang ternama. Rambutku disanggul simpel. Riasanku lembut, menampilkan siapa aku, bukan menutupi siapa aku pernah jadi. Aku menikah dengan Rehan. Pria yang mencintaiku bukan karena ia ingin menyelamatkanku, tapi karena ia menghormatiku. Bukan karena aku sempurna, tapi karena aku utuh. Seminggu sebelum hari itu, aku mengirimkan satu undangan khusus. Bukan lewat email. Bukan lewat timku, tapi dengan tanganku sendiri. Ke alamat yang kutahu masih ia tinggali. Aditya. Kupilih undangan itu, bukan untuk pamer, tapi sebagai bentuk terakhir dari kedewasaanku. Bahwa aku tak lagi menyimpan dendam, tapi juga tak menyisakan ruang untuk kembali. Dan ia datang. Hari itu, ribuan tamu hadir. Tokoh-tokoh bisnis, menteri, jurnalis,
selebriti, mitra dari luar negeri. Semua memadati ballroom hotel mewah milik perusahaanku sendiri. Dekorasi serba putih emas. Orkestra lembut. Pelaminan megah tapi tidak mencolok. Dan aku berdiri di sana, bukan sebagai pengantin yang diperebutkan, tapi sebagai perempuan yang memilih dan dipilih dengan hati utuh. Di antara keramaian, aku melihatnya. Aditya berdiri di belakang ruangan, sendirian, mengenakan jas abu-abu yang kusam dan sedikit sempit. Sepatunya usang, rambutnya sedikit berantakan, tapi matanya penuh luka. Matanya mengikutiku saat aku berjalan menuju pelaminan. Saat tangan Rehan menggenggam tanganku, pasti ia tahu. Itu bukan genggaman yang takut kehilangan, tapi genggaman yang yakin tak akan pernah meninggalkan. Saat aku tersenyum pada Rehan, mungkin hatinya makin remuk. Karena senyum itu dulu pernah miliknya, tapi kini tak lagi bisa disentuh. Setelah upacara, saat resepsi berlangsung, aku sempat melihatnya berdiri di dekat pintu keluar. Masih terpaku, seperti ingin bicara, tapi tak bisa. Aku tak mendekat, karena tak perlu. Beberapa luka cukup disaksikan, bukan diulang. Dia pergi tanpa berkata apapun. Dan aku kembali ke pelaminan, menyambut tamu-tamuku, sambil menggenggam tangan pria yang tak pernah sekalipun bertanya, "Kenapa kamu begitu kuat?" Karena dia tahu, aku memang lahir untuk berdiri setegar ini. Malam itu, di kamar hotel yang telah didekorasi penuh bunga putih dan cahaya lilin, aku duduk bersama Rehan, masih mengenakan gaun pengantin. Ia menatapku, lalu tersenyum. "Terima kasih sudah memilihku. Walaupun kamu bisa hidup hebat sendiri." Aku memegang tangannya. "Aku memilih kamu, bukan karena aku butuh diselamatkan, tapi karena kamu tak pernah membuatku merasa harus diselamatkan." Dia menarikku ke pelukannya. Hangat, aman, nyaman. Dan aku tahu, inilah rumah yang sebenarnya. Bukan bangunan, tapi dada seseorang yang tak pernah menghakimi luka kita. Dan di pelukannya, aku menutup mata. Tenang. Dicintai. Utuh. Dulu aku diceraikan, tanpa diberi kesempatan bicara, tanpa ruang untuk menjelaskan. Hanya dinilai, dihina, dan ditinggalkan. Kini, aku dihormati. Dipersilakan duduk di barisan paling depan. Dipanggil dengan gelar. Dipandang bukan dari tubuhku, tapi dari caraku berjalan. Caraku memimpin, caraku bertahan. Dulu aku berdiri di depan pintu rumahnya, dengan mata basah, dan hati penuh tanda tanya. Kini, dia berdiri di ujung ruangan, dengan jas lusuh, dan mata penuh penyesalan. Dan yang paling ironis, aku tak perlu lagi menjelaskan apapun, karena waktu sudah melakukannya untukku. Ada masa saat aku berpikir, mungkin benar, aku tak cukup baik. Mungkin benar, aku bukan wanita terhormat. Tapi seiring waktu, aku belajar. Yang murahan bukanlah wanita yang jatuh, tapi pria yang mencintai dengan syarat, lalu pergi saat tak terpenuhi. Aku bukan wanita murahan. Aku hanya pernah mencintai pria yang salah. Dan itu bukan dosa. Dulu aku diusir dari rumah. Dipandang jijik oleh keluarga yang bahkan tak pernah benar-benar mengenalku. Kini aku yang punya pintu. Aku yang menentukan siapa boleh masuk, dan siapa cukup sampai di gerbang. Aku tak menertawakan kehancurannya. Tak membanggakan pencapaianku di atas penderitaannya. Tapi aku percaya satu hal. Karma tidak buta. Ia hanya sabar. Dan ia tahu, selalu tahu,
Kapan waktunya bicara? Sekarang, aku tak lagi menunggu pengakuan. Tak butuh permintaan maaf. Tak butuh klarifikasi. Yang kubutuhkan, sudah kumiliki. Hidup yang damai, cinta yang sehat, dan diriku sendiri yang utuh. Untuk setiap wanita yang pernah ditinggalkan, diremehkan, disalahkan, ketahuilah, luka tidak selamanya melemahkan. Ia bisa menjadi alasan paling indah untuk bangkit, untuk melangkah, untuk berdiri, dan tak menoleh lagi. Karena pada akhirnya, karma selalu punya cara, dan kebenaran selalu menemukan jalannya pulang.